Shalom teman-teman, hari ini saya pribadi senang banget bisa ngebagiin firman Tuhan buat setiap kita. Namun sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan, kita minta Roh Kudus untuk menolong setiap kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang baik. Tuhan berikan kami kesempatan untuk mengerti isi hati Tuhan untuk setiap kami. Kami boleh diterangi dengan kebenaran-Mu Tuhan. Dan bahkan di tengah-tengah situasi apapun dalam kehidupan kami, Engkau tetap memelihara kami Tuhan. Mengizinkan kami tetap beribadah, tetap mendengar firman Tuhan meskipun lewat media apapun. Kami tetap bersyukur dan kami percaya kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus boleh menerangi setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, dalam setiap keterbatasan Tuhan bicara pada setiap kami dengan bahasa yang sederhana. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sekali lagi teman-teman. Hari ini saya pengen ngebahas satu tema, yaitu tentang the new normal. Kalimat yang cukup happening hari-hari ini dan kita tidak asing dengan kata-kata itu. Karena pemerintah juga memberikan sebuah anjuran tentang the new normal. Bagaimana ada sebuah tatanan kehidupan baru yang kita mulai, yang harus kita jalani untuk kedepannya. Setelah lewat dari pandemik, kita 2-3 bulan terakhir ini begitu mengalami kesulitan, begitu mengalami yang namanya goncangan dalam kehidupan. Bahkan setiap kita harus merasakan yang namanya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan beribadah pun harus dari rumah. Ini adalah sebuah cerita untuk kemudian hari, untuk anak cucu kita. Untuk kita bisa sharingkan dalam kehidupan mereka bahwa dulu di zaman kita pernah harus bekerja dari rumah, kita harus belajar dari rumah dan melakukan segala aktivitasnya serba dibatasi. Social distancing, hidup sehat yang mungkin adalah sebuah hal yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, mungkin ya buat teman-teman. Tapi dengan adanya pandemik, kita juga bisa menerapkan kehidupan yang sehat dan bersih dalam kehidupan. Ya, ada baiknya juga. Saya tidak mengatakan saya senang adanya pandemik, saya sedih. Tapi ada sebuah pembelajaran ketika ada hal ini harus terjadi. Pandemik harus terjadi dalam kehidupan kita. So, buat teman-teman, hari ini saya pengen bagiin tentang the new normal sekali lagi. Ya, mungkin teman-teman bertanya, kondisi saat ini ya masih tetap virus corona tetap merajalela, kita tahu. Mungkin ada kabar baik tetapi juga banyak kabar buruknya ya. Banyak yang tumbang, banyak yang meninggal, bahkan di luar ekspektasi kita. Ini virus bisa menyebar begitu cepat di negara kita. Ya, menghambat aktivitas kita, menghambat apapun yang kita kerjakan. Nah, pertanyaan yang pertama mungkin, sampai kapan ini akan berlalu? Kondisi seperti ini sampai kapan sih sebenarnya? Ya, yang kedua mungkin apa yang harus gue lakuin? Apa yang harus saya lakukan ya untuk tetap bisa menjalani kehidupan bahkan dengan tatanan new normal yang baru ini? Apa yang harus saya lakukan? Di depan kita sudah terlihat bahwa adanya resesi ekonomi global. Ya.
kita mengalami ekonomi yang cukup terpuruk. Lalu yang kedua, mungkin kita hari-hari ini kehilangan rasa percaya kepada orang lain. Bahkan kepada keluarga kita mungkin kita agak sedikit jaga jarak dan segala macam ya. Kalau kita kan tahu, kita kan orang Asia. Orang Asia cukup terkenal dengan budaya yang ramah, cipika-cipiki, peluk, dan bahkan salaman, berjabat tangan dan segala macam. Itu adalah sebuah yang lumrah bagi orang Asia. Mungkin kedepannya tidak akan sama lagi, ya. Kedepannya tidak akan sama lagi. Mungkin kita akan lebih menjaga jarak. Kita mungkin akan lebih kurangi kontak fisik, lebih banyak di media sosial. Semua tidak akan sama lagi. Ada perubahan atau ada pergeseran dalam tatanan kehidupan setiap kita, baik yang muda maupun yang tua. Ya, buat teman-teman juga mungkin kedepannya akan mengalami yang namanya perbedaan dalam diri kita masing-masing. Ya, ini adalah sesuatu yang lumrah karena adanya efek dari sesuatu gitu. Ya, lalu bagaimana setiap kita anak-anak Tuhan untuk bisa tetap berjalan dan menghadapi kehidupan yang baru, the new normal ini ke depannya. Nah, saya mau bagikan kepada setiap kita 3 poin sederhana aja. 3 poin aja, nggak banyak-banyak. Yang pertama adalah kita harus reset. Kata yang cukup populer hari-hari ini juga ya, mereset. Ya, keadaan hari-hari ini membuat kita mau tidak mau harus menekan tombol reset dalam kehidupan kita. Mungkin teman-teman udah punya planning ya, teman-teman remaja khususnya punya planning. Nanti kalau aku lulus, aku pengen kuliah di sini, aku pengen keluar kota, aku pengen liburan. Ada begitu banyak planning yang sudah kita rencanakan ke depannya. Mungkin hari ini aku kepengen, hari ini atau kemarin kepengen beli ini, beli itu. Namun keadaan membuat kita harus mengubah direction kita, mengubah jalur kita. Ya, ini pandemi global, bukan cuma sekedar kita yang merasakan, tapi seluruh dunia. Ya, banyak planning yang sudah di-planningkan ya, banyak hal yang sudah ingin direncanakan dengan sungguh-sungguh, dengan matang, harus buyar dengan begitu cepat. Ya, ini membuat kita juga susah gitu ya, membuat kita juga sulit menerimanya sebenarnya. Tapi ya mau tidak mau kita harus merubah direction kita, tujuan kita. Ya, yang pertama, kondisi saat ini membuat kita harus menekan tombol reset dalam kehidupan kita. Contohnya lah, komputer atau laptop kita mungkin punya banyak multi-tab, ya, kita ngerjain ini, ngerjain itu, banyak hal yang kita kerjakan, ya. Kita punya banyak aplikasi yang harus kita buka dan sesuatu yang harus kita kerjakan. Akan ada waktunya komputer kita juga hang, ada waktunya komputer kita secanggih apapun juga kepanasan gitu. Sehingga hal yang kita lakukan adalah kita menekan tombol reset untuk mereset kembali sehingga bisa enteng kembali, bisa digunakan dengan baik kembali. Begitu juga dengan kehidupan kita. Nah, saya teringat dengan kehidupan Daud ya di dalam 1 Samuel 18 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan untuk setiap kita. 1 Samuel 18 ayat 7 dan 8. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 8, lalu bangkitlah amarah Saul dan dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Nah, dalam waktu 1 malam, ya kita tahu cerita ini, teman-teman juga mungkin sudah pernah mendengarnya. Bagaimana Daud menjadi orang nomor 2 setelah dia diangkat menjadi menantu Saul pada waktu itu. Dia menang, apapun yang dikerjakannya pasti berhasil. Dia pergi ke medan perang, dia menang, dia berhasil, dia disertai Tuhan. Namun ada satu masa ketika Raja Saul tidak terima dengan Daud. Ya, dengan dia berasumsi bahwa Daud lebih hebat, lebih luar biasa darinya. Memang Saul menyadari bahwa Daud ini akan menjadi the next generation
dirinya suatu hari nanti. Nah, namun hal ini menyebalkan hatinya. Nah, Daud yang tadinya adalah orang yang cukup populer, dia pintar, dia cakap berbicara, dia tampan, elok rupanya dikatakan ya. Ini idola sekali untuk para menantu ya, untuk dijadikan menantu oleh para mertua atau dijadikan pasangan buat teman-teman yang wanita gitu ya. Gak cuma bercanda, tapi kembali lagi, dalam satu malam Saul dengan cepat membenci Daud. Ya. Ketika dia dihinggapi roh jahat, dia membenci Daud. Hidup Daud yang tadinya di atas, nomor 2, dihormati menjadi upside down. Ya, dia harus mengalami itu. Dari yang populer menjadi nobody. Gak ada artinya. Dari yang tadinya dihormati menjadi buronan. Dia harus dilarikan kemana-mana, dia harus bersembunyi. Karena dikejar-kejar, karena dibenci. Karena banyak sekali yang mengikhtiarkan kecelakaannya dikatakan. Ya, sesuatu yang dulunya mungkin dianggap normal bagi Daud, dalam waktu sekejap dia harus upside down. Sesuatu yang tidak normal yang harus dia jalani dalam kehidupan. Orang yang populer jadi buronan. Dari yang tadinya dihormati jadi nobody. Ya, dalam sekejap mata. Namun Daud memberikan kepada kita sebuah teladan yang baik. Ya. Dia tidak cepat buru-buru untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dia di waktu-waktu dia diburu oleh Saul, dia betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Di saat pergeseran kehidupan, dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ini kuncinya. The new normal boleh terjadi, tapi pastikan kita tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Gak apa-apa, mungkin dulu kamu adalah orang yang hebat. Mungkin teman-teman orang yang cukup berprestasi karena adanya pandemi dan segala macam. Itu tidak terlihat jadinya. Dan mau tidak mau kita harus menekan tombol reset dalam kehidupan kita. Namun ingat, kondisi boleh baru, ke depan banyak tantangan yang harus kita jalani. Lebih besar. Kita belajar untuk mereset kehidupan kita. Apa yang harus kita reset? Pola pikir dan pola hidup. Ya, pola pikir dan pola hidup kita harus di-reset. Sehingga kita memiliki tujuan yang benar di masa-masa apapun. Kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan takut untuk mulai lagi dari bawah. Mulai lagi dari nol, gak masalah. Hari ini yuk sama-sama kita mulai dengan cara yang benar. Dengan pola pikir yang baru. Dengan pola hidup yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Reset penting sekali untuk kita bisa tetap menjalani kehidupan di era apapun. Itu poin yang pertama. Di poin yang kedua dikatakan bahwa kita harus energy saving. Energy saving sekali lagi. Maksudnya apa? Oh, teman-teman kan hari-hari ini kita punya smartphone ya. Handphone kita cukup canggih hari-hari ini. Jadi teman-teman pasti menemukan yang namanya mode power saving mode. Atau ya boleh apapun lah dikatakannya. Mode power saving mode atau power saving mode. Ya. Kita pasti akan menemukan itu di smartphone canggih kita. Ya. Nah, contohnya lah. Anda seorang pekerja, contohnya. Anda seorang pekerja, Anda yang mengerti kapasitas handphone kalian dan baterai kalian. Mungkin pada waktu tidur malam, Anda mengecharge kembali handphone Anda. Karena Anda sudah set up bahwa jam 7 pagi ketika saya pergi ke kantor dan bekerja, dan saya harus pulang jam 5, ini baterai saya cukup karena sudah dicas dan 100%. Nah, tiba-tiba mungkin bos Anda atau atasan Anda mengajak Anda untuk rapat, ya. Nanti pulang jam 10 gitu. Nah, di situ Anda mulai khawatir, waduh, ini bagaimana nih? Bateraiku udah aku set sedemikian rupa. Ini untuk WhatsApp, untuk buka Instagram, untuk Twitteran, untuk yang macam-macam. Ya. Tapi ada satu keadaan di mana bos kita mengajak kita untuk pergi rapat segala macam. Itu membuat kita mungkin, waduh,
Bagaimana ya? Oh, akhirnya kita teringat kita harus menyalakan mode power saving ya. Dengan catatan pasti ketika kita menyalakan ini kinerja handphone kita, smartphone kita tidak sesuai dengan seperti biasanya. Kita mungkin harus menurunkan resolusi, kita mengurangi begitu banyak aktivitas untuk chattingan dan segala macam. Ya, mungkin brightness-nya dikurangin dan segala macam gitu ya, teman-teman. Poin yang kedua adalah tetap untuk kita power saving mode. Kita buka di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 26. Dikatakan demikian. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 26. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu atau memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dikatakan di situ adalah menguasai dirinya dalam segala hal, dikatakan. Artinya prepare for the words. Ya, artinya kita mempersiapkan segala sesuatunya. Lalu di ayat berikutnya, aku bukanlah petinju yang memukul dengan sembarangan, aku bukan seorang pelari yang berlari sembarangan. Nah, saya pernah nge-gym teman-teman, dan saya pernah bermain yang namanya boxing. Ya, meskipun gak ahli, tapi pernah ngerasain. Jadi ketika bersama personal trainer waktu itu, dia ajarin ada satu teknik bahwa ketika kita memukul ada satu teknik kita harus buang nafas. Gitu. Ada masanya kita buang nafas ketika kita memukul. Nah, ketika kita sembarangan, kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya, ketika kita mungkin menjadi seorang petinju, kita mulai naik ke atas ring, kita pukul wasit, kita pukul ring tinjunya dan segala macam. Pada waktu kita harus memukul lawan, nafas kita sudah habis. Karena kita tidak mempersiapkan dengan baik. Ada teknik yang tidak kita tahu dan kita pukul apa aja yang ada di situ kita pukul, sehingga pada waktu kita memukul kita lemas sendiri, kita kehabisan nafas. Ya, ada sebuah kesalahan ketika kita tidak mempersiapkan diri dengan baik. So teman-teman, hari-hari ini kita harus energy saving dalam kehidupan. Kita tidak boleh terlarut dalam kekecewaan, dalam ketakutan, dengan hal-hal yang sia-sia, yang tidak mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, teman-teman. Rasa takut dan melihat info yang mungkin tidak bertanggung jawab membuat kita cemas dan segala macam. Oh, hari-hari ini jangan sampai kita terjebak di situ. Tapi Tuhan mau kita untuk energy saving dalam kehidupan, ya. Kita juga dilarang untuk membenci orang hari-hari ini. Dan yang berikutnya adalah poin yang ketiga, yaitu fokus. Kita tetap fokus menjalani kehidupan. Nah, Filipi 3 ayat 13 sampai 14, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri pada tujuan apa yang ada di depanku, dikatakan. Oh, mungkin 2-3 bulan yang lalu atau yang sudah kita lewati tahun 2020, ada begitu banyak hal yang mengecewakan, ada begitu banyak hal yang membuat kita takut, cemas, benci, dan hal-hal yang negatif yang membuat kita kehabisan energi. Cuma Tuhan mengingatkan kita untuk kita ke depannya di era new normal ini, kita sudah mempersiapkan diri dengan baik, kita sudah berdiam diri, kita menaruh diri kita, merendahkan hati kita. Ya, artinya ketika kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, kita sedang menaruh kehendak Tuhan lebih tinggi daripada kehendak kita. Ya, tetap fokus. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan aku mengarahkan diri pada tujuan dan berlari-lari. Ya, berlari-lari mengejar apa yang ada di depanku. Fokus kepada sesuatu yang baru, fokus kepada sesuatu yang akan datang dan mempersiapkan diri dengan baik. Ya,
melupakan kegagalan, menanggalkan sesuatu yang ada di belakang kita. Mungkin kemarin boleh menyakitkan, kemarin boleh membuat kita sulit, kemarin boleh membuat kita sakit hati, kepahitan dan segala macam. Tinggalkan itu. Mungkin teman-teman bilang, "Oh, aku kan broken home, mungkin aku miskin dan segala macam." Oh, stop untuk itu hari-hari ini. Tolong teman-teman, kita mengarahkan diri di era new normal ini, ya, semua sama. Dengan adanya pandemi kemarin, Tuhan menunjukkan kepada kita semua manusia sama. Mau kamu ganteng, mau kamu cantik, mau kamu kaya, kamu miskin, kalau kamu kena Covid ya mati juga. Ya, di sini ada keadilan Tuhan. Jadi come on. Jangan patah arah hari-hari ini. Kita sama-sama berfokus. Yang pertama kita harus jangan takut untuk meriset kembali kehidupan kita, mulai menata kembali. Yang kedua kita preparation dengan hari-hari ini. Tolong teman-teman banyak berdiam diri, masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa, menikmati firman Tuhan, minta hikmat dari Tuhan apa yang harus aku kerjakan ke depannya. Ya, hari-hari ini kita harus energy saving, kita stop lah untuk hal-hal yang negatif dalam kehidupan. Ya, nyinyir juga nggak boleh kok hari-hari ini teman-teman. Ya, yang ketiga, Tuhan menyuruh kita untuk tetap fokus, menanggalkan apa yang ada di belakang kita. Berfokus dan terarah dengan apa yang ada di depan kita. Di depan sana ada harapan. Di depan sana ada janji Tuhan yang akan digenapi lewat kehidupanku dan kehidupanmu, teman-teman. So jangan patah semangat. Ya, stop untuk kecewa dan kehilangan semangat. Tuhan tahu yang terbaik di setiap musim kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua teman-teman. Biarlah 3 poin sederhana ini boleh menguatkan kita. Reset, energy saving, dan yang terakhir tetap fokus menjalani kehidupan. Selamat beraktivitas buat teman-teman dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, thank you untuk waktu yang baik, untuk pesan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk kami tidak boleh takut untuk meriset kembali. Mungkin kami harus memulai dari nol. Mungkin banyak plan yang gagal di tahun ini yang harus kami tata ulang kembali Tuhan. Gak apa-apa Tuhan, kami siap. Dengan keyakinan iman kami, dengan keyakinan bahwa Tuhan terus ada melindungi dan memelihara kami. Kami siap untuk meriset kehidupan kami. Dan bahkan kami hari-hari ini juga kami tidak mau Tuhan untuk membuang energi kami dengan hal-hal yang percuma. Dengan hal-hal yang mungkin tidak berguna bagi kehidupan kami. Aku berdoa buat teman-teman supaya tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi kepahitan, rasa takut, hal-hal yang mengintimidasi kami Tuhan. Kami gak mau ada itu dalam kehidupan kami. Dan bahkan ke depannya Tuhan, di era ini. Dan seterusnya kami tetap fokus dengan segala musim kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ada di depan kami. Engkau yang memimpin kami dan Engkau yang terus memelihara kehidupan kami. So thank you Tuhan, aku berdoa buat teman-teman baik yang SMP, SMA maupun yang sudah kuliah dimanapun berada. Buat teman-teman terutama untuk generasi muda hari-hari ini Tuhan, biarlah hikmat Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Dan kami terus tetap bisa melangkah. Tetap bisa menjadi orang yang mempersiapkan diri. Dan fokus melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan segala kemuliaan hanya untuk Engkau. Amin. God bless you all. Kita telah merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati dan menolong kita semua. Dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan Yesus berjanji, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu.
Teman-teman, demikianlah ibadah untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.